subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang pentingnya perawatan CVT, terutama di motor-motor yang cc-nya gede, PCX 160. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan untuk melakukan perawatan CVT pada motor tipe PCX 160 CBS. Lalu apa aja dan kenapa harus dibersihkan, kenapa harus dirawat, dan apa pentingnya? Mari ikuti terus videonya sampai selesai agar menambah wawasan, ilmu, pengalaman. Jadi jika teman-teman punya PCX 160 atau tipe Matic lainnya, langkah baiknya jika bisa melakukan secara mandiri, bisa melakukan perawatan sendiri di rumah dengan kunci-kunci yang sebetulnya nggak terlalu banyak. Yang terpenting adalah melakukan pembersihan di ruang CVT-nya agar kotoran-kotoran yang ada di dalam CVT yang terjebak di dalam bisa kita bersihkan untuk mengantisipasi beberapa gangguan seperti tarikan yang gredeg, lambat atau kasar dan sebagainya. Oh ya, kunci untuk yang kita gunakan, kita menggunakan kunci tail 8, menggunakan kunci L6, dan menggunakan kunci ring 8 untuk membuka baut bagian dalam sisi pojok bagian dalam, sehingga kita memerlukan kunci ring 8 karena kalau untuk menggunakan kunci T tidak dapat menjangkau, sehingga kita menggunakan 3 kunci untuk membuka bagian CVT. Yang pertama, sekali lagi, kunci T8, kunci L6, dan kunci ring 8, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran area puli bagian depan dan belakang, dan akan kita mulai bagian belakang terlebih dahulu dengan menggunakan paket kunci CVT, paket kunci Matic yang sangat banyak kita temukan di toko-toko online atau toko teknik yang seperti ini. Satu paket nanti sama bagian depan biasanya rata-rata di angka yang bagus di angka 300 sampai 250. Tinggal teman-teman jika mau beli paket kunci Matic atau CVT untuk motor Honda bisa dipakai di mana saja. Seperti ini penahannya. Jadi kita harus menggunakan kunci-kunci yang terukur, yang bagus, sehingga untuk mempermudah proses pembongkaran atau pengerjaan kita agar menjadi lebih bagus, sempurna dalam melakukan pengerjaan. Jika kita dalam melakukan pembongkaran tidak menggunakan kunci-kunci yang benar, maka itu akan mempersulit proses pekerjaan kita dan membuat hasil kerjanya pun akan menjadi tidak bagus, teman-teman. Jadi tetap saya sarankan untuk selalu gunakan kunci-kunci yang tepat dalam melakukan pembongkaran, terutama di area-area mesin, bagian CVT atau part-part lainnya. Seperti teman-teman, lebih mudah bukan kalau kita menggunakan kunci-kunci yang benar dan berkualitas. Untuk bagian CVT-nya seperti itu, teman-teman. Untuk area belakang, karena ini usianya kilometer kurang lebih 9.000, jadi banyak kotoran yang terjebak di dalam area mangkok kopling belakang atau outer com klatnya. Ini akan membuat tarikan menjadi selip, gredeg, dan suara pun akan menjadi tidak normal, akan sedikit kasar. Jadi buat teman-teman, jika mempunyai motor Matic apapun itu mereknya, terutama motor Honda juga, diusahakan tetap melakukan pembersihan secara bertahap agar mendapatkan performa motor yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pembongkaran puli bagian depan untuk melakukan pembersihan area roller, rongga-rongga yang ada di area CVT bagian depan, supaya nanti pembersihan lebih maksimal
dan hasil pengerjaan pun lebih baik. Setelah kita melakukan pembongkaran terutama di area CVT bagian belakang, kita akan melakukan pengecekan apakah banyak kotoran-kotoran di area belakang, terutama di bagian puli, di kampas kopling, di sini teman-teman, apakah ada kotoran yang sangat banyak seperti ini teman-teman. Nah, ini kotoran akan terjebak di sini teman-teman. Nah, kalau dibiarkan lama-lama akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk, dia akan kemana-mana teman-teman. Bisa selip di area CVT nya itu sendiri, bisa selip di mangkok koplingnya yang tadi kita sudah buka. Nah, kita cek, nah kotorannya seperti ini, atau di bagian depan teman-teman. Nah, ini teman-teman kotorannya sebanyak ini, maka apa pentingnya perawatan CVT? Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mengeluhkan tarikannya geredek, lambat, ada bunyi berdecit, salah satu faktor penyebab masalah utama yaitu adalah kotoran yang terjebak di dalam area CVT, baik depan maupun belakang, baik area roller maupun puli belakang. Nah, bagian-bagian ini nanti kita akan bersihkan semuanya untuk mengantisipasi beberapa keluhan, terutama geredek, selip atau berdecit. Tapi biasanya kalau untuk motor-motor baru kebanyakan kotoran ini membuat tarikannya jadi selip, berdecit atau geredek. Tapi yang sering geredek. Jadi kalau teman-teman menemukan tarikannya geredek dan sebagainya, salah satu faktornya yaitu ya karena area bagian sini CVT itu kotor teman-teman. Maka dari itu saya sarankan untuk melakukan perawatan CVT secara rutin, secara dini di bengkel-bengkel teman-teman semua, atau di bengkel kesayangan teman-teman semua, atau di bengkel resmi Honda yang biasa buat langganan teman-teman semua untuk melakukan pembersihan atau perawatan area CVT. Selain itu, kita bisa untuk mendeteksi kerusakan secara dini komponen per komponen di area CVT, terutama fanbel. Jika kita menemukan keretakan atau keausan, maka sebaiknya kita segera melakukan penggantian, karena sistem penggerak utama pada roda belakang ini ya penerus pergerakannya adalah si fanbel itu sendiri. Kalau fanbelnya putus ya maka roda belakang tidak akan bisa bergerak walaupun mesin hidup dan sebagainya. Oke, mungkin sedikit ulasan dari saya mengenai perawatan CVT. Setelah patat yang kita gunakan, kita bersihkan, sudah terbongkar, sudah terpasang, nanti kita akan melakukan pengecekan suara mesin dan performa setelah atau sebelum perbedaannya. Jadi sebelum dibongkar bagaimana rasanya, apakah responsif, atau sesudah dibongkar harusnya udah lebih responsif, lebih bagus dan lebih maksimal. Mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang pentingnya perawatan CVT. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.